Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel seputar CPNS. Pada video kali ini saya akan memberikan sedikit ulasan tentang kebijakan pengadaan ASN 2021. Nah, ini dari Bapak Teguh Wijinarko, PLT dari Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB. Nah, ini diadakan rapat mungkin di Jakarta ya kemarin tanggal 3 Maret 2021. Nah, ini membahas tentang kebijakan pengadaan ASN 2001. Nah, ini disampaikan pada rapat koordinasi penyederhanaan birokrasi dan pengadaan CASN tahun 2021. Nah, isi dari pemaparan Pak Teguh Wijianarko itu tentang ada pertama kebijakan pengadaan ASN, kemudian kedua ada mekanisme pengadaan ASN, kemudian yang ketiga ada tim Panselnas 2021, ada progres perencanaan dan pengadaan ASN 2001. Nah, ini kebutuhan ASN saat ini. Nah, ada komposisinya ya. Bisa dilihat di sini indeks intensitas pemerintahan dan jumlah ASN dari 2009 sampai 2017. Nah, di sini guru ya, posisi guru itu ada 370%. Kemudian ada pelaksana administrasi itu ada 38%. Kemudian struktural ada 11%, kemudian 14% teknis dan kesehatan. Nah, itu kondisi ASN saat ini. Kemudian bagaimana arah kebijakan pengadaan ASN? Nah, arahnya itu ada 6P, ada perencanaan, kemudian ada pengadaan, yaitu dengan cara rekrutmen dan seleksi, kemudian pengembangan kompetensi, kemudian ada penilaian kinerja dan penghargaan, kemudian ada pengembangan karir, dan terakhir ada peningkatan kesejahteraan. Nah, ini biasa dikenal dengan 6P ya. Nah, dari sini diharapkan apa? Diharapkan Smart ASN 2024. Nah, di mana ada integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, kemudian ada networking dan entrepreneurship. Nah, di sini ya. Jadi tujuan birokrasi berkelas dunia tahun 2024. Nah, itu tujuan diarahkannya kebijakan pengadaan ASN. Nah, di sini aparatur sipil negara itu ada dua. Ada pegawai negeri sipil PNS, ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK. Nah, PNS itu sudah ada hukum payung hukumnya ya di PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Sedangkan di P3 atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu payung hukumnya ada di PP 49 tahun 2018 manajemen PPK. Nah, PNS dan PPK itu mengisi jabatan pemerintahan dan melaksanakan tugas pemerintahan. Kemudian kebijakan penetapan kebutuhan ASN. Nah, penentuan kebutuhan ASN itu tadi kan ada dua, ada CPNS, ada P3. Dimana kalau CPNS itu ada tadi payung hukumnya PP Manajemen PNS nomor 11 tahun 2017 pasal 8, dimana rincian kebutuhan PNS setiap tahun disusun berdasarkan ada analisis jabatan, analisis beban kerja, ada peta jabatan, kemudian memperhatikan kondisi geografis daerah, jumlah penduduk, ada anggaran belanja pegawai. Nah, selain itu juga P3K itu juga memiliki payung hukum tadi PP Manajemen P3K nomor 49 tahun 2018 pasal 4. Nah, di mana kebutuhan jumlah dan jenis jabatan P3K ini berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Nah, untuk 5 tahun yang diperinci per 1 tahun.
Nah, satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS ditetapkan dengan keputusan Menteri Pan-RB. Nah, di mana PP Manajemen P3K ini nomor 49 tahun 2018 pasal 5, PPK dapat mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri Pan-RB kebutuhan JPT utama atau madya tertentu untuk P3K. Nah, dari CPNS dan P3K, nah payung hukumnya itu tadi ada PP Manajemen PNS nomor 11 tahun 2017 pasal 8. Kemudian P3K, PP Manajemen P3K nomor 49 tahun 2018 pasal 4, di mana kebutuhan ASN yaitu PNS dan P3K secara nasional ditetapkan oleh Menteri Pan-RB setiap tahun dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN. Nah, jadi kebutuhan ASN ini dari CPNS dan P3 ini ditetapkan oleh Menteri Pan-RB. Nah, ini kebijakan ya dari penetapan kebutuhan ASN 2021. Kemudian ada mekanisme pengadaan ASN-nya itu. Nah, ada usulan kebutuhan. Nah, usulan kebutuhan ini kan dari berdasarkan instansi pemerintah, yaitu melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Kemudian dari usulan kebutuhan dilanjutkan kepada penetapan kebutuhan. Nah, penetapan kebutuhan ini disampaikan oleh Menteri Pan-RB, di mana di bawah Menteri Pan-RB itu ada Menteri Keuangan dan ada Kepala BKN. Nah, setelah penetapan kebutuhan, nah dilakukanlah pengumuman. Nah, diadakan pengumuman. Setelah pengumuman, kemudian ada seleksi administrasi, kemudian ada seleksi kompetensi dasar dan kompetensi bidang. Nah, ini biasanya disampaikan oleh BKN atau dilaksanakan oleh BKN dan instansi pemerintahan. Kemudian setelah adanya seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang, ditetapkanlah penetapan hasil akhir seleksi. Nah, ini biasanya menetapkan adalah Panselnas, Panitia Seleksi Nasional. Setelah Panselnas menetapkan hasil akhir seleksi, dilanjutkan kepada penetapan nomor induk atau penetapan NIK ya. Ini ya, itu ditetapkan oleh BKN. Kemudian setelah ini ditetapkan oleh BKN, maka instansi pemerintah melakukan pengangkatan kepada ASN yang dinyatakan lulus seleksi. Nah, itu dari mekanisme pengadaan ASN. Kemudian kita lanjut kepada tim Panselnas 2021. Nah, di sini ketua tim pengarahnya itu yaitu Menpan RB yang memberikan arahan kebijakan pengadaan ASN tahun 2021. Kemudian disusul dengan sekretariat tim pengarah, ada AST Perencanaan dan Pengadaan SDMA Kementerian Pan RB, memberikan dukungan administratif kepada tim pengarah untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan ASN tahun 2021. Nah, dari ketua tim pengarah kemudian dibentuk tim pelaksana. Nah, tim pelaksana ini dilakukan oleh Kepala BKN. Nah, tujuannya melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam pencapaian tujuan pelaksanaan pengadaan ASN tahun ajaran 2021. Nah, dari tim pelaksanaan ada tim pengawas. Nah, tim pengawas dilakukan oleh Deputi PIP, BID, Polhukam, PMK, BPKP. Nah, bertugas menyusun desain pengawasan dan pengawasan terhadap pengadaan ASN tahun ajaran 2021. Dari tim pengawas ada tim audit teknologi. Itu Sestama BPT yang melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam audit teknologi pengadaan ASN tahun 2021. Kemudian tim pengalaman teknologi dan deputi proteksi BSSN. Nah, melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam pengamanan teknologi pengadaan ASN
tahun anggaran 2021. Nah, dari selain tim pengamanan teknologi, ada juga tim quality assurance, yaitu staf ahli bidang budaya kerja Kementerian PAN-RB, di mana tugas dari tim quality assurance ini menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan menjamin seluruh proses pelaksanaan pengadaan ASN tahun 2021 sesuai rencana yang ditetapkan. Nah, kemudian selain itu dari tim penyusun naskah seleksi itu dilakukan oleh Kemendikbud, di mana tugasnya menyusun soal SKD, SKB untuk CPNS, dan soal kompetensi untuk P3K. Nah, ini ya. Jadi soal naskah seleksi untuk CPNS dan P3K itu disusun oleh Kemendikbud. Nah, lanjut kepada status pengusulan kebutuhan ASN 2021. Nah, ada 34 instansi yang tidak mengusulkan, kemudian ada 122 instansi sudah atau akan usul, namun perlu melengkapi dokumen. Itu baik dari kementerian atau lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan kota. Kemudian ada 466 instansi yang sudah usul dan dokumen lengkap baik dari kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan kota. Jadi yang sudah mengusulkan itu ada 76%. Nah, dari rencana penetapan kebutuhan ASN 2021 dari berbagai instansi pusat, daerah. Nah, di mana pusat memiliki jumlah kebutuhan itu 83.669, di mana jumlah rencana penetapannya ada 74.384. Kemudian di daerah itu jumlah kebutuhannya ada 1.221.816 dengan jumlah rencana penetapannya 637.243. Nah, di daerah itu akan ditetapkan guru P3K, P3K non guru, dan ada CPNS. Nah, dari total pusat dan daerah, maka jumlah kebutuhan ASN 2021 itu berjumlah 1.305.485 dengan jumlah rencana penetapannya sebesar 711.627. Nah, di sini sudah termasuk formasi guru, non-guru, maupun CPNS dan P3K. Nah, ini yang paling kita tunggu-tunggu adalah rencana jadwal seleksi CASN tahun 2021. Nah, ini jadwalnya adalah tentatif. Nah, bisa dilihat di sini ada pengadaan tentang sekolah kedinasan, CPNS, dan P3K non-guru maupun P3K untuk guru, di mana untuk penyampaian formasi ke kementerian atau lembaga itu dia akan diadakan di minggu kedua di bulan Maret. Nah, kalau di sekolah kedinasan, pendaftaran itu dibuka pada bulan April tanggal 9 sampai 30 April. Sedangkan untuk CPNS dan P3K non guru maupun P3K guru, nah pendaftaran itu diadakan pada bulan Mei dan bulan Juni. Tapi jadwalnya tentatif ya, belum ditentukan di antara bulan Mei dan bulan Juni. Nah, kemudian untuk seleksi tahap. Nah, beda ya CPNS P3K non guru dengan P3K guru. Kalau CPNS dan P3K non guru itu seleksinya yang dilakukan oleh CAT BKN. Beda dengan P3K guru itu tesnya dilakukan CAT UNBK. Nah, di sini perbedaannya ya. Kemudian kalau dari seleksi CPNS dan P3K non guru itu diadakan di bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Itu tadi ujiannya menggunakan CAT ya, yang dilakukan oleh BKN. Sedangkan kalau P3K guru itu ada seleksi tahap pertamanya. Itu diadakan pada bulan Agustus dengan menggunakan
sistem CAT UNBK. Nah, kemudian dari pengumuman kelulusan setelah diadakannya seleksi, pengumuman kelulusannya untuk CPNS dan P3K non-guru itu dilakukan pada bulan November. Nah, itu disampaikan oleh baik kementerian, lembaga maupun Pemda atau pemerintah daerah. Nah, untuk pemberkasan dan penetapan NIP-nya sendiri itu akan dilaksanakan di bulan November, Desember, dan Januari. Nah, itu dilakukan penetapannya oleh BKN. Nah, untuk P3K guru, seleksinya itu ada 3, ada tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Apabila tahap pertama tidak lolos, bisa melanjutkan di tahap kedua. Apabila tahap kedua juga tidak lolos, bisa mengikuti seleksi tahap ketiga. Dimana tadi P3K tahap pertama itu diadakan di bulan Agustus dengan sistem CAT UNBK, dimana pengumuman dan pemberkasan dan penetapan NIP-nya dilakukan oleh BKN di bulan ini minggu akhir Agustus ya, sama September. Nah, untuk seleksi tahap kedua dilaksanakan di bulan Oktober. Itu dengan menggunakan sistem CAT UNBK. Nah, kemudian untuk pengumuman pemberkasan penetapan NIP seleksi tahap kedua P3K guru itu diadakan di minggu-minggu terakhir bulan Oktober dan bulan November. Itu dilakukan oleh BKN. Nah, apabila seleksi tahap kedua tidak lolos, maka bisa mengikuti seleksi tahap ketiga. Nah, seleksi tahap ketiga ini dilakukan pada bulan Desember awal dengan pengumuman dan pemberkasan dan penetapan NIP-nya itu dilakukan di akhir Desember dan bulan Januari oleh BKN. Nah, ini ya rencana jadwal seleksi CASN tahun 2021. Nah, untuk teman-teman semuanya, dari sekarang persiapkan diri kalian untuk menjadi CPNS maupun P3K, baik non guru maupun guru. Nah, buat teman-teman yang di luar sana, semangat, tetap percaya diri. Semoga kalian semua lolos. Amin ya. Nah, ini rencana jadwalnya. Kita lanjut kepada kesimpulan dari rapat dari PLT Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diadakan tadi di Jakarta tanggal 3 Maret 2021 kemarin. Maka dapat kita simpulkan ya, akhir Maret 2021 formasi mulai diserahkan ke masing-masing PPK, baik kementerian, lembaga maupun daerah. Kemudian yang kedua ada instansi yang belum melengkapi dokumen agar segera menyelesaikan. Kemudian yang ketiga ada Kementerian Pan-RB akan mengeluarkan kebijakan pengadaan ASN 2021. Yang keempat, instansi agar mempersiapkan pelaksanaan seleksi ASN yang adil, objektif, transparan, akuntabel, bebas KKN, dan tidak dipungut biaya. Nah, ini ya, untuk pelaksanaan seleksi ASN itu dilakukan oleh non-guru akan menggunakan sistem CAT-BKN dan guru akan menggunakan sistem UNBK Kemendikbud. Nah, itu tadi teman-teman informasi tentang pengadaan ASN 2021 dan rencana pengadaan kapan akan diadakannya seleksi CPNS dan P3K non guru maupun guru. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.